Sistem Elektronik Indonesia Public Offering atau EIPO bakal diluncurkan Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Self-Regulatory Organization pada tanggal 10 Agustus mendatang. Sistem ini dibuat karena investor retail sulit berpartisipasi dalam pasar perdana dan jumlah investor yang mendapat alokasi penjatahan semakin sedikit. Sistem ini dibuat dengan harapan akses bagi investor retail untuk ikut di pasar perdana makin besar. Begini sistemnya. Pertama, di penawaran awal, investor bisa memesan dan mengakses langsung di website. Setelahnya, baru masuk ke penawaran efek, alokasi, dan terakhir penjatahan. Saya sebagai investor yang baru, itu bahkan sebelum memiliki rekening efek dan rekening dana, jika saya berminat memesan saham yang baru ditawarkan di proses IPO, saya akan bisa masuk ke situs EIPO ini ya, yaitu https://e-ipo.co.id. Nah, saya bisa memesan secara langsung. Kemudian saya akan bisa langsung diikuti dengan membukakan rekening efek dan dana di sekuritas yang saya minati. Buat pelaku pasar, jangan khawatir kebingungan. Akan ada masa transisi sampai akhir 2020. Di masa transisi, calon perusahaan tercatat sudah bisa menggunakan EIPO untuk penawaran umum saham. Dengan adanya jumlah investor yang cukup banyak dan porsinya cukup besar, maka di pasar sekundernya nanti diharapkan saham-saham ini akan cukup liquid ditransaksikan. Dan price discovery mekanismenya, ya, pencarian harga yang lebih wajar, itu kita harapkan bisa terjadi karena nanti akan ada posisi aktivitas jual yang cukup baik dengan penawaran harga jual dan beli yang cukup mencerminkan tingkat kewajaran dari saham dimaksud. Akses investor akan makin luas lewat sistem ini karena seluruh investor bisa ikut penawaran umum. Sementara untuk penjamin emisi, sistem ini bisa memangkas sistem. Ujungnya tentu memangkas biaya. Buat emiten, bisa meminimalisasi diskon pricing. Dan yang terakhir, bagi perusahaan efek bisa memperluas kesempatan ikut di proses IPO. Memperluas investor dan efisiensi diharapkan bisa tercapai melalui sistem ini. Jika tujuan tersebut bisa terlaksana, maka likuiditas bisa lebih meningkat di pasar sekunder. Diana Valencia, Sultoni, Kompas TV, Jakarta. 10 Agustus akan jadi tanggal peluncuran Indeks IDX Quality 30. Indeks ini berisi 30 saham perusahaan yang secara historis relatif punya laba tinggi dan stabil, solvabilitas baik, dan juga likuiditas transaksi yang baik. Pada dasarnya, indeks ini akan menilai kualitas fundamental emiten. Penghitungannya akan menggunakan kapitalisasi pasar free float sebagai bobot dan akan dilakukan penyesuaian menggunakan nilai kualitas fundamental dari masing-masing saham. Setelahnya akan dilakukan pembatasan bobot maksimal paling tinggi yaitu 15% pada saat evaluasi. Kita harapkan indeks ini mencerminkan metode atau paradigma investasi yang orientasinya value investing, di mana tingkat profitabilitas, kemudian solvabilitas dari sisi keamanan tingkat hutang korporasi, maupun terutama pertumbuhan laba, itu menjadi acuan pemilihan indeks baru ini. Nah, selain itu tapi kita juga memperhatikan dari sisi kecukupan besar korporasinya, ya, size-nya cukup besar, maupun cukup liquid ditransaksikan di bursa. Evaluasi akan dilakukan 4 kali setiap tahun. Evaluasi mayor setiap Januari dan Juli, berarti hari efektif adalah hari bursa ketiga, bulan Februari dan Agustus. Sementara evaluasi minor dilakukan April dan Oktober. Hari efektif adalah hari bursa ketiga, Mei dan November. Indeks ini tentu berbeda dengan indeks IDX Value 30 dan indeks IDX Growth 30. Jadi faktor indeks ini kita harapkan nanti akan menjadi tambahan indeks faktor yang bisa digunakan sebagai panduan atau guidance bagi para investor maupun pengelola dana, misalnya manajer investasi dan treasury dari korporasi,
untuk mengukur kinerja investasinya di bursa kita. Nah, kita harapkan lebih lanjut, selain itu mudah-mudahan seperti pengalaman 2 indeks faktor sebelumnya yang cukup diminati, kita harapkan nanti indeks ini juga disambut baik dengan misalnya menerbitkan produk turunannya berupa exchange traded funds. Inovasi demi menjaring investor tak akan berhenti. Ke depan, Bursa Efek Indonesia akan terus meluncurkan indeks baru yang bisa jadi acuan investasi para investor. Diana Valencia, Sultoni, Kompas TV, Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Zona Bisnis dan kini akan kami hadirkan perbincangan BEI News bersama dengan Mercy Wijaya yang mewawancarai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi. Mereka akan membahas mengenai sistem penawaran umum perdana secara elektronik atau e-IPO dan indeks quality 30. Bursa Efek Indonesia akan segera meluncurkan sistem e-IPO bagi perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Namun Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus mendatang juga akan meluncurkan indeks acuan baru yang dinamakan IDX Quality 30. Untuk selengkapnya kita akan bertanya langsung kepada Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Bapak Hasan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan sistem e-IPO terlebih dahulu, Pak. Dalam sistem e-IPO ini, Pak, nilai tambah apa yang akan diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan apa saja perubahannya? Ya, jadi sistem ini, e-IPO, Electronic Initial Public Offering, adalah sistem yang baru saja diterbitkan peraturannya, yaitu di dalam POJK nomor 41 tahun 2020, yang terbit di tanggal 1 Juli 2020 yang lalu. Dan betul tadi disampaikan rencana secara resmi akan mulai diluncurkan di tanggal 10 Agustus 2020. Nah, sistem e-IPO ini praktis nanti akan menggantikan keseluruhan proses penawaran umum bagi saham yang akan mencatatkan sahamnya di bursa di saat penawaran umum perdana atau IPO. Jadi setelah proses pendaftaran dan izin prinsip diperoleh dari OJK dan bursa, kemudian para underwriter atau penjamin emisi efek beserta seluruh anggota sindikasinya dan seluruh perusahaan efek partisipan akan bisa mulai melakukan penawaran umum dengan menggunakan sistem e-IPO. Jadi seluruh proses penawaran umum bisa menggunakan e-IPO ini mulai dari book building, penawaran awal, kemudian penawaran efeknya, ya, kemudian penjatahannya sendiri dan distribusi efek ke rekening investornya itu keseluruhannya bisa dilakukan melalui sistem e-IPO ini. Apa yang melatar belakangi penerbitan atau perilisan dari e-IPO ini sendiri, Pak, dan bagaimana manfaatnya bagi para perusahaan yang ingin menjadi perusahaan go public? Ya, jadi sistem e-IPO ini betul-betul merupakan langkah transformatif ya di dalam keseluruhan proses pasar perdana atau IPO dari saham yang akan baru mencatatkan di Bursa Efek Indonesia. OJK tentu memiliki filosofi dan alasan khusus kenapa menerbitkan ketentuan yang baru. Setidaknya ada 2 latar belakang dari pengaturan e-IPO ini. Yang pertama adalah kemudahan akses. Jadi kalau dulu penawaran umum hanya bisa dilakukan secara manual dan investor hanya bisa melakukan pemesanannya melalui underwriter dan sindikasinya, maka dengan e-IPO ini secara terbuka para investor dan peminat pesanan saham ini akan bisa masuk ke dalam website penyedia sistem e-IPO dan memesan secara langsung kepada seluruh perusahaan efek yang menjadi partisipan. Nah, manfaat yang kedua lainnya adalah yang justru ada perubahan di dalam proses bisnisnya. Jadi, kalau dulu tidak ada ketentuan atau minimum allotment penjatahan kepada investor retail terutama itu sangat terbatas, maka di dalam ketentuan yang baru ada ketentuan yang memastikan ya penjatahan pasti kepada para investor terutama yang tergabung atau merupakan investor retail kita. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti saham-saham terbaik yang baru mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa akan lebih banyak dimiliki oleh para investor retail kita. Nah, sehingga partisipasi investor ini semakin meluas. Kemudian dengan banyaknya pemilik saham baru ini, maka kita harapkan nanti di pasar sekundernya akan terjadi transaksi yang cukup liquid. Dan price discovery mekanismenya, mekanisme pencarian harga terbaik atau harga wajarnya, itu kita harapkan bisa terjadi di pasar sekundernya.
Baik, Pak, berarti ini banyak sekali manfaatnya ya, Pak. Apakah Betul. sudah ada uji coba dan siapa penyelenggara dari sistem eIPO ini, Pak? Ya, jadi dari POJK nomor 41 yang baru terbit kemarin, kemudian OJK menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiganya adalah SRO di pasar modal, sebagai penyedia sistem eIPO. Masing-masing adalah untuk penyedia sistem pemesanannya, kemudian penyelesaian atau persiapannya, dan distribusi efeknya di KSCI. Nah, jadi penyedia sistem ini kami bertiga kemudian akan menawarkan keseluruhan proses ya, mulai penawaran awal, penawaran efek, penjatahan dan distribusi melalui website kita https i-ipo.co.id. Nah, ini semua kemudian dapat diakses oleh investor untuk memesan secara langsung pada saat penawaran efek sudah mulai dibuka dan diizinkan untuk dilakukan pemesanannya. Baik, Pak, ini kan ada transformasi dari manual ke digital. Apakah penggunaan eIPO ini diwajibkan atau yang konvensional atau yang manual juga masih bisa digunakan, Pak? Ya, jadi di dalam POJK nomor 41 yang terbit 1 Juli 2020 dinyatakan bahwa pada saatnya, yaitu 6 bulan setelah pemberlakuan ketentuan, tepatnya di tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang, maka seluruh proses penawaran umum ya sudah harus mengikuti eIPO dimaksud tanpa kecuali. Nah, tapi selama masa transisi 6 bulan ini, maka para penjamin emisi efek atau underwriter dan partisipan sistem itu dapat memilih untuk tetap menggunakan proses yang manual atau sudah boleh menggunakan eIPO sejak saat ini dengan beberapa relaksasi atau dibolehkannya ketentuan tertentu di dalam POJK untuk tidak perlu diikuti terlebih dahulu. Misalnya tadi kepastian penjatahan atau alokasi persentase tertentu kepada investor retail itu belum diterapkan di masa transisi selama 6 bulan ke depan. Baik, Pak, tanggal 10 Agustus mendatang tidak hanya ada peluncuran eIPO ya, Pak, tapi ada juga peluncuran indeks acuan baru yaitu IDX Quality 30. Karakteristik perusahaan apa yang bisa tergabung di dalam IDX Quality 30 ini, Pak? Ya, jadi ini merupakan indeks baru yang rencananya kami akan luncurkan segera di tanggal 10 Agustus 2020 yang akan datang. IDX Quality 30 ya nanti akan berisi 30 saham-saham terbaik ya yang diambil dari universe-nya adalah IDX 80, jadi yang size atau ukurannya cukup besar dan tingkat likuiditasnya juga adalah 80 top liquid stocks di bursa yang kemudian kita akan seleksi secara ketat berdasarkan kinerja atau quality-nya. Nah, ini quality ini dicerminkan dari minimal 3 faktor utama, yaitu profitabilitas yang tinggi, kemudian yang kedua adalah tingkat solvabilitas atau tingkat hutang yang cukup aman, dan yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan laba yang juga cukup baik dari waktu ke waktu. Nah, dari proses seleksi nanti akan terpilih 30 saham yang terbaik dari 3 faktor yang tadi dilakukan untuk mengisi dan menjadi konstituen dari indeks IDXQ 30 ini. Baik, Pak Hasan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV hari ini, Pak. Kami kembalikan ke studio. Masih di IDX Season Closing, pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia. Kita akan membahas topik yang menarik. Ini terkait dengan rencana peluncuran eIPO dan juga indeks IDX Quality 30. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan SRO berencana meluncurkan sistem elektronik Indonesia Public Offering atau eIPO dan indeks baru IDX Quality 30. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pasar yang efisien dan menyambut 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 45 tahun 2020 tentang penunjukan PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia sistem penawaran umum elektronik atau Electronic Indonesia Public Offering yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal 10 Agustus 2020.
Sistem ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dijangkau oleh seluruh investor dan perusahaan efek untuk berpartisipasi dalam proses penawaran umum. Sistem e-IPO ini juga ditujukan untuk memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam proses penawaran umum. Selain itu, melalui sistem e-IPO ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan penyebaran kepemilikan saham khususnya bagi para investor retail pada pasar perdana, sehingga diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar sekunder. Tidak hanya e-IPO, BEI dan SRO juga berencana meluncurkan indeks IDX Quality 30 yang merupakan indeks 30 saham perusahaan yang secara historis relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi yang baik. Indeks IDX Quality 30 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan acuan bagi penyusunan produk-produk pasar modal lainnya, seperti reksadana, ETF, serta produk-produk derivatif lainnya yang dapat menjadi alternatif produk investasi yang menarik bagi investor di pasar modal. Nah, untuk mengenal lebih detail tentang e-IPO dan indeks IDX Quality 30, mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas rencana peluncuran e-IPO dan juga indeks IDX Quality 30 atau indeks IDX Quality 30 ini sudah bergabung bersama kami di studio IDX Channel ada Pak Hasan Fauzi yang merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hasan, apa kabar nih Pak? Kabar baik, Mas David. Ya, terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan kita sama-sama berharap ke depannya kita selalu sehat dan Bursa Efek Indonesia terus melakukan inovasi meskipun di tengah pandemi ini. Betul. Pak Hasan. Amin, amin. Semoga. Topik kita menarik ini Pak, ada dua rencana. Pertama peluncuran e-IPO dan juga indeks IDX Quality 30. Kita akan coba bahas satu persatu terlebih dahulu Pak Hasan, terutama rencana peluncuran dari e-IPO. Nah, untuk mengawali perbincangan kita nih Pak, sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya sistem IPO ini serta manfaatnya bagi para pelaku pasar, Pak? Ya, jadi sistem ini Electronic Initial Public Offering memang sistem yang dirancang dan diatur secara khusus, diterbitkan dalam bentuk pengaturan OJK, POJK nomor 41 tahun 2020 yang sudah terbit sejak 1 Juli 2020 yang lalu. Latar belakangnya adalah mungkin ada dua ya. Yang pertama adalah ingin memberikan media dan tata cara penawaran umum atau IPO ini secara elektronik sehingga memudahkan akses bagi para investor atau calon investor yang berminat memesan saham yang ditawarkan dalam proses IPO. Dan ini juga membuat partisipasi dari investor diharapkan semakin meluas. Nah, yang kedua adalah adanya pengaturan juga yang nanti akan menjamin kepastian penjatahan terpusat dengan minimum proporsi tertentu bagi para investor yang tergolong ke dalam kelompok investor domestik retail kita. Jadi ini juga menarik Mas David karena selama ini mungkin saham-saham yang baik yang baru dicatatkan sahamnya di penawaran umum biasanya sulit dimiliki oleh para investor retail. Nah, dengan adanya pengaturan baru ini maka dipastikan investor retail kita akan semakin punya kesempatan untuk memesan dan kemudian memiliki saham-saham di proses IPO dimaksud. Tapi sebenarnya Pak Hasan, ini apa perbedaan mendasar kalau kita bandingkan dengan proses IPO biasa? Ya, sebenarnya agak banyak. Jadi yang pertama tentu caranya aja. Yang kalau sebelum ini adalah dilakukan secara manual, di mana investor yang berminat harus memesan secara manual melalui perusahaan efek atau underwriter, penjamin emisi efek dimaksud. Nah, kalau nanti cukup dengan mengunjungi penyedia sistem e-IPO yaitu Bursa Efek Indonesia di situs eipo.co.id, di mana pemesanan mulai dari formulir pemesanan dan seluruh status pemesanannya akan diinformasikan secara elektronik melalui situs dimaksud. Jadi cukup datang ke situs itu, maka investor kemudian dapat mengakses dan berpartisipasi dalam proses IPO dimaksud. Iya, terkait dengan sistem IPO ini, apakah memang ini sudah rencana awal, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, atau ini terkait dengan masa pandemi COVID-19 nih Pak, dengan pemberlakuan dari social distancing dalam hal ini? Ya, mungkin kita cukup beruntung nih dalam hal ini ya, karena sebetulnya persiapan dan rencana untuk melakukan penawaran umum secara elektronik ini sebetulnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan 2 tahun lalu kita sudah mulai menginisiasi kegiatan ini, OJK dan kami di SRO, di Bursa Efek Indonesia ke P dan ke C. Nah, tapi Mas David betul yang disampaikan, saat ini kita
punya kendala dalam bentuk pembatasan ya, karena ada dampak dari COVID-19 ini. Ya tentu dengan penawaran umum dilakukan secara elektronik, maka ini juga jadi momentum yang sangat tepat ya. Jadi nanti teman-teman investor kita yang terkendala secara fisik untuk melakukan pemesanan saham di masa IPO, maka sekarang kendala itu tidak ada pada saat mereka dapat mengakses penawaran umum melalui sistem elektronik e-IPO ini. Jadi beruntung sekali nih kita sudah lebih awal menyiapkan ini. Baik, dan momentum begitu Pak Hasan, tapi tanggapan dari investor mungkin ataupun dari emiten-emiten, calon emiten baru nantinya, ini seperti apa? Apakah ini sudah dilakukan sosialisasi dan ternyata responnya cukup baik begitu Pak? Ya, saya kira semua pihak ya menyambut baik hal ini karena masing-masing mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya dari sisi investor, tadi ya kemudahan akses akan diperoleh, kemudian kepastian penjatahan terpusat dengan proporsi yang cukup signifikan juga diatur. Sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan untuk memiliki dan memilih saham terbaik pada saat IPO dilakukan. Bagi perusahaan efek ini disambut sangat baik karena mereka yang tadinya harus tergabung dalam sindikasi underwriting, itu sekarang tanpa kecuali mereka dapat menjadi partisipan dan menjadi agen pemasaran atau selling agent dari proses IPO. Nah, bagi calon emitennya sendiri, ini tentu akan memangkas biaya-biaya proses penawaran umum yang diharapkan nanti diskon price yang harus mereka lakukan itu mungkin tidak setinggi seperti sebelumnya karena efisiensi proses yang ada. Oke, kita ingin tahu lebih detail ini Pak Hasan, siapa penyelenggara dari sistem IPO ini? Jadi penyedia sistem e-IPO itu memang diatur dalam POJK dimaksud. Nah, kemudian OJK dalam perkembangan selanjutnya telah menerbitkan surat keputusan di mana menunjuk Bursa Efek Indonesia, kemudian Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kami bertiga sebagai SRO di pasar modal, ditunjuk menjadi penyedia sistem e-IPO secara resmi. Nah, nanti kami bertiga lah yang akan menyediakan seluruh kelengkapan sistem penawaran umum, mulai dari proses penawaran awal, kemudian penawaran efeknya sendiri, lalu penjatahan, dan kemudian distribusi efek di KSCI itu akan dilakukan melalui sistem e-IPO dari kita bertiga. Baik, kita ingin tahu juga Pak Hasan, ini untuk tahapan yang dilakukan saat ini begitu, apakah langsung diterapkan atau ada semacam sosialisasi atau pengenalan terlebih dahulu? Jadi untuk e-IPO ini memang diatur ketentuannya akan harus wajib digunakan oleh seluruh pihak dalam rangka IPO sejak tanggal 1 Januari 2021. Jadi 6 bulan setelah pengaturan POJK diterbitkan di 1 Juli 2020 yang lalu. Nah, tapi dalam masa 6 bulan masa transisi ini sebetulnya seluruh pihak sudah diizinkan dan dapat mulai menggunakan sistem e-IPO dimaksud dengan berbagai kemudahan dan relaksasi atau pengecualian beberapa term di pengaturan. Misalnya tadi proporsi kepastian penjatahan bagi para investor retail dalam masa transisi 6 bulan ini belum ditetapkan, jadi dikecualikan. Nah, 6 bulan masa transisi ini betul sekali akan kami gunakan juga untuk masa sosialisasi dan pembiasaan bagi seluruh partisipan yang nanti akan memanfaatkan sistem e-IPO dimaksud. Menarik Pak Hasan, selain dari peluncuran e-IPO, Bursa Efek Indonesia dan SRL juga meluncurkan indeks ID Quality 30. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hasan Fauzi yang merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan kita masih berbincang terkait dengan rencana peluncuran e-IPO dan juga indeks ID Quality 30 atau ID Quality 30. Pak Hasan, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas Pak, ini e-IPO. Berlanjut ke topik selanjutnya, indeks ID Quality 30 ini. Secara fundamental ini Pak Hasan, sebenarnya apa itu indeks ID Quality 30 Pak?
Ya, Mas David. Jadi ini indeks baru yang rencananya juga akan kita luncurkan di tanggal 10 Agustus 2020. Berbarengan dengan e-IPO. Berbarengan dengan e-IPO, menandai puncak peringatan 43 tahun ini untuk kembali pasar modal kita. IDX Quality 30 masih pengenalan atau langsung nih Pak? Langsung. Jadi rencana nanti sudah akan mulai diterbitkan, termasuk daftar efek yang nanti menjadi anggota pertama di IDX Quality 30 itu akan kita umumkan di tanggal 10 Agustus. Nah, indeks ini indeks baru yang tergolong dalam kelompok keluarga indeks factor. Seperti diketahui setahun lalu kita sudah mengeluarkan 2 indeks factor ya, ada indeks IDX Value 30, lalu ada IDX Growth 30. Nah, kali ini adalah IDX Quality 30. Di mana nanti saham-saham yang menghuni ini adalah 30 saham terbaik yang kita pilih dari universe-nya adalah IDX 80. Jadi yang market size-nya itu cukup besar dan tingkat likuiditasnya juga sudah tersaring. Nah, kemudian 30 saham terbaik ini dilihat dari fundamental performance-nya atau kualitas fundamentalnya. Ada 3 faktor utama. Yang pertama profitabilitasnya, yang kedua adalah tingkat solvabilitas yang baik, ya, yang aman, dan yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan laba yang cukup baik dari tahun ke tahun. Jadi 3 faktor ini yang akan merupakan faktor saringan utama untuk memilih 30 saham yang menjadi anggota IDX Quality 30. Baik, kalau kita lihat dari proses seleksinya seperti apa Pak Hasan? Ya, jadi nanti akan ada 2 kali dalam setahun kita akan lakukan evaluasi major namanya di bulan Januari untuk berlaku di bulan Februari dan di bulan Juli yang akan berlaku di bulan Agustus. Nah, setiap 2 kali setahun itu kita akan menyaring dari IDX 80 constituent, jadi 80 saham dalam IDX 80, kita lihat saham-saham mana saja, 30 saham terbaik yang dilihat dari sisi profitabilitas, yaitu adalah rasio ROE, return on equity yang paling tinggi. Kemudian dari sisi solvabilitas itu tingkat DER yang cukup aman, artinya tidak terlalu tinggi, debt to equity ratio-nya. Dan terakhir dari earning variability, jadi dari tingkat pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Nah, 3 faktor rasio inilah yang nanti akan menentukan saringan, di mana 30 saham yang memenuhi syarat akan masuk menjadi anggota IDX Quality 30. Baik, ada beberapa syarat tertentu yang mirip dengan beberapa indeks lain seperti LQ45, di mana fundamentalnya juga baik. Artinya ada kemungkinan tidak nanti Pak, ketika dari yang masuk ke dalam IDX Quality 30 ini juga masuk ke dalam LQ45? Betul, sangat mungkin. Jadi kalau LQ45 misalnya top liquid index, jadi tanpa melihat rasio lainnya, tapi dilihat dari sisi likuiditas transaksi, artinya yang paling aktif ditransaksikan. Nah, kalau IDX Quality 30 selain cukup aktif karena masuk dalam IDX 80, kemudian dipilih 3 rasio utama terbaik tadi. Jadi fundamentally dia yang paling baik di antara penghuni IDX 80 dimaksud. Apa yang diharapkan Bursa Efek Indonesia Pak dengan peluncuran Indeks Quality 30 ini? Jadi ini akan menambah pilihan ya bagi para investor terutama dan pengelola dana, manajer investasi atau treasury dari korporasi untuk menjadi guidance atau acuan dari aktivitas pengelolaan dananya atau investasinya. Nah, di samping itu kita juga berharap seperti indeks-indeks lain sebelumnya ya, seperti indeks faktor lain sebelumnya, ini akan disambut baik juga oleh para buy side, misalnya para MI kita, manajer investasi, untuk menerbitkan misalnya fund atau reksadana yang basisnya adalah IDX Quality 30. Atau juga bisa saja instrumen lain seperti ETF. Exchange Traded Funds yang sekarang sedang sangat berkembang dengan baik. Nah, kita harapkan juga ada ETF baru yang nanti basisnya adalah indeks baru kita ini, IDX Quality 30. Artinya tidak terpatok kepada satu saja begitu? Betul. Bisa digunakan untuk produk-produk pasar modal lainnya? Betul, betul sekali. Dan memang kita melihat dari waktu ke waktu, kelihatannya dari sisi investor kita memerlukan sekali acuan dan guidance yang katakanlah dalam bentuk indeks ini yang akan memandu mereka sesuai dengan preferensi atau tipe strategi investasinya. Baik, terakhir Pak Hasan, setelah peluncuran dari e-IPO, kemudian juga ada indeks IDX Quality 30, apa rencana Bursa Efek Indonesia ke depan, terutama di semester kedua ini dengan sisa beberapa bulan lagi? Ya, jadi ada beberapa produk dan services yang sedang kita kembangkan dan kita harapkan bisa diimplementasi. Misalnya di area derivatif, kita akan menerbitkan IDX 30 futures, kemudian government bond basket futures, dan single stock futures.
Nah, yang lainnya di area indeks, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga sedang mengembangkan indeks baru, yaitu indeks yang tergolong dalam ESG, Environment Social Governance Index. Jadi ini juga sangat ditunggu karena banyak sekali pengelola dana yang sekarang punya preferensi untuk berinvestasi di saham-saham yang ramah lingkungan. Lalu ini akan kita kombinasikan juga dengan tematik indeks. Jadi nanti akan ada indeks ESG yang syariah juga. Jadi ESG syariah indeks juga akan kita buatkan dan kita terbitkan. Baik, terima kasih Pak Hasan atas ulasannya dan semoga yang kita bahas ini terutama peluncuran EIPO dan Indeks ID Quality 30 ini bisa menjadi referensi Pak, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan kita tunggu untuk inovasi-inovasi lainnya dari PT Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita membahas rencana peluncuran EIPO dan Indeks ID Quality 30. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini IDX Closing akan segera kembali dengan review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya Daniel, Bursa Efek Indonesia BEI akan meluncurkan 2 indeks baru di tahun ini. Kedua indeks tersebut adalah IDX Quality 30 dan IDX SSG 30. Dan 2 indeks yang berbasis investasi nilai ini ramah lingkungan serta tata kelola atau Environmental, Social, and Governance atau ESG. Menurut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi, indeks IDX Quality 30 ini akan diluncurkan bulan Agustus tahun ini, di mana konstituen dari indeks tersebut disaring dari anggota IDX 80 dengan mempertimbangkan tingkat value investing tinggi, kualitas fundamental perusahaan yang baik, dan juga keberlanjutan bisnis. Sementara itu untuk indeks ESG 30 ini rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun ini, di mana IDX ESG 30 akan berbasis pada aspek environmental, social, and governance atau ESG, dan selain itu juga Bursa Efek Indonesia juga akan meluncurkan sistem Initial Public Offering atau IPO secara elektronik atau EIPO pada 2021 mendatang. Dan nantinya dengan penerapan EIPO ini penawaran perdana saham diharapkan akan menjadi lebih transparan. Ya, untuk membahas lebih lengkap, lebih detail, kami akan berdiskusi bersama dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Hasan Fauzi. Selamat sore Pak Hasan Fauzi, terima kasih atas waktu Anda. Ini menarik sekali karena Bursa Efek sedang mempersiapkan EIPO, begitu ya, karena kita menghadapi tantangan new normal. Ini seperti apa yang melatar belakangi sistem EIPO ini Pak Hasan? Ya, terima kasih Maria. Jadi EIPO ini Electronic Initial Public Offering. Ini merupakan sistem yang kita sediakan untuk menindaklanjuti pengaturan baru dari OJK yang baru saja terbit dalam bentuk POJK nomor 41, diterbitkan 1 Juli 2020 lalu. Di mana dalam pengaturan itu maka nanti seluruh proses penawaran umum untuk saham perdana yang akan mencatatkan sahamnya di bursa tidak lagi dilakukan secara manual seperti saat ini, Maria, tapi akan dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik EIPO dimaksud. Oke, nah ini siapa yang menyelenggarakan atau penyelenggara sistem IPO ini, EIPO ini siapa nih Pak Hasan? Ya, jadi OJK juga sudah menerbitkan surat keputusan ya menindaklanjuti POJK nomor 41 tersebut, di mana kami Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPEI dan KSEI, ketiganya adalah SRO di pasar modal, telah ditunjuk menjadi penyedia sistem EIPO. Di dalam sistem EIPO yang kami sediakan, Maria, nanti seluruh proses penawaran umum publik akan tersedia. Jadi mulai dari book building-nya sendiri, penawaran awal, kemudian penawaran efeknya, ya, offering, lalu allotment, penjatahan bagi para pemesan, investor kita, dan terakhir distribusi efek di KSEI. Jadi keseluruhannya mulai dari proses awal sampai akhir EIPO akan disediakan di dalam sistem EIPO yang akan diluncurkan segera. Oke, ini targetnya akan diluncurkan paling cepat di 2021. Ini akan melirik ke bulan apa nih Pak? Apakah langsung akan dibuka di Januari nanti ataukah seperti apa? Dan sampai sekarang nih prosesnya sudah sejauh mana nih persiapan dari elektronik IPO ini atau EIPO ini Pak Hasan?
Ya, sebetulnya sistem ini sudah siap ya. Kami akan luncurkan di momen peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal, yaitu di tanggal 10 Agustus 2020 ini. Nah, sekalipun demikian, sesuai pengaturan POJK, memang kewajiban penggunaannya itu baru akan diwajibkan mulai tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Jadi Maria ada 6 bulan masa transisi sejak 1 Juli 2020 pengaturan ini diterbitkan, sampai nanti wajib digunakan, yaitu di awal tahun depan. Tapi dalam masa transisi 6 bulan ini, sebetulnya seluruh underwriter dan partisipan sudah dapat mulai menggunakan sistem eIPO sejak diluncurkan nanti di tanggal 10 Agustus 2020. Berarti ini sifatnya sistem eIPO ini wajib ya Pak digunakan oleh para pelaku pasar ya Pak Hasan ya? Betul, wajib sejak tanggal 1 Januari 2021 yang akan datang. Oke, walaupun akan diluncurkan 10 Agustus tapi wajib di 2021, jadi masih ada masa transisi. Nah, apa saja sebenarnya yang berbeda dan nilai tambah apa saja begitu ya yang ditawarkan dalam eIPO ini nih Pak Hasan? Ya, tentu yang pertama kemudahan akses ya. Jadi kalau sebelumnya sistem ini penawaran umum dilakukan secara manual, kemudian para investor itu kalau ingin memesan saham yang ditawarkan di penawaran umum perdana harus melakukannya secara manual. Nah, dengan eIPO ini para investor dapat memesan dengan sangat mudah, yaitu dengan mengunjungi sistem eIPO kami di website e-ipo.co.id. Nah, kemudian investor kita dapat memesan itu, dan yang baik juga adalah partisipasi dari para perusahaan efek itu juga akan secara luas dapat terjadi, karena seluruh perusahaan efek tanpa kecuali ya, tidak hanya underwriter dan sindikasi underwriter saja, itu dapat menjadi partisipan dan menjadi agen pemasaran dalam seluruh proses IPO dimaksud. Nah, itu yang pertama, kemudahan akses. Nah, yang kedua, di dalam pengaturan eIPO ini juga ada jaminan atau kepastian untuk penjatahan terpusat bagi para investor dalam kategori investor retail, Maria. Jadi investor retail yang mungkin selama ini kesulitan mendapatkan saham terbaik yang ditawarkan di pasar perdana, nah nanti akan ada proporsi atau persentase tertentu yang cukup signifikan, mulai dari 2,5%, 7,5%, 10%, bahkan sampai 15%, itu akan pasti diterima oleh para investor retail kita, sehingga kepemilikan dan partisipasi investor retail akan semakin terjadi pada saat eIPO ini diterapkan. Berarti salah satu goalnya juga menjaring investor retail pada saat penawaran umum perdana begitu ya di pasar perdana, salah satunya itu ya berarti Pak Hasan ya? Betul sekali. Oke, sangat Betul menarik sekali. Maria, karena ya justru dengan kepemilikan yang meluas ini kita harapkan nanti investor kita semakin banyak yang memiliki saham-saham baru, dan kemudian nanti pada saat mulai diperdagangkan di hari pertama di pasar sekunder, itu akan tercipta likuiditas transaksi yang cukup memadai. Di samping itu kita berharap price discovery mechanism atau mekanisme mendapatkan harga wajar juga terjadi, karena cukupnya pesanan order jual maupun beli dari para investor yang ramai memiliki saham-saham baru ini. Berarti ini benar-benar sangat-sangat menarik begitu, apalagi kalau di sini menawarkannya juga dari sisi liquidity atau likuiditas. Baik, kita coba bergeser untuk dua indeks yang juga ditawarkan begitu yang akan diluncurkan juga, ada indeks IDX Quality 30. Ini seperti apa begitu ya, dan satunya lagi adalah ESG 30 begitu ya. Ini seperti apa nih Pak Hasan? Karena kan kita tahu bursa juga sudah punya beberapa indeks juga begitu ya. Nah, ini kayaknya cukup menarik nih untuk diperhatikan oleh para investor dengan adanya IDX Quality 30 ini. Sejauh ini seperti apa manfaatnya, konstituennya siapa saja begitu yang bisa masuk ke dalam indeks baru dari bursa ini di IDX Quality 30. Seperti apa Pak Hasan? Ya, jadi ini juga upaya kami untuk terus merespon kebutuhan market ya akan alternatif indeks-indeks baru di bursa. Memang dari waktu ke waktu kami terus menerbitkan indeks yang baru. Nah, yang dalam waktu dekat akan kami terbitkan adalah dua indeks tadi. Yang pertama IDX Quality 30 yang akan berisi 30 saham yang ukuran dan likuiditasnya cukup baik karena diambil dari konstituen awalnya dari universe-nya adalah IDX 80. Jadi 80 top liquid index di bursa kita akan menjadi saringan awalnya. Kemudian dari sana dipilih 30 saham yang mengisi quality 30, di mana kriteria utamanya adalah dari aspek fundamentalnya, saham-saham ini memunculkan rasio laporan keuangan dan fundamental yang baik.
setidaknya ada 3 kriteria. Yang pertama adalah dari sisi profitabilitas, yang kedua dari sisi solvabilitas yang cukup aman, dan yang ketiga dari tingkat laba yang terus bertumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi rasionya ada ROE yang tinggi, tingkat DER, debt to equity ratio yang aman, dan yang ketiga adalah earning variability, jadi tingkat laba yang bertumbuh secara konsisten. Nah, 30 saham yang terpilih nanti akan mengisi indeks IDX Quality 30. Itu untuk yang indeks pertama. Yang kedua yang ESG 30, ya, kami berencana dalam waktu dekat juga menerbitkan indeks baru, yaitu ESG. Ya, ESG Index ini Environmental, Social, dan Governance Index, ya, di mana 30 saham-saham dengan rating atau scoring ESG terbaik itu akan menjadi anggota dari indeks ESG 30 nanti. Seperti diketahui sekarang banyak sekali investor kita yang punya tuntutan untuk menempatkan portfolio dananya tidak hanya di saham-saham yang hanya menghasilkan tingkat laba, tapi juga yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Jadi dua ini mudah-mudahan disambut dengan baik kembali oleh para pelaku. Oke, Pak Hasan, ini seperti apa sebenarnya setelah akan ada EIPO, kemudian juga ada indeks baru yang akan diluncurkan, ini seperti apa perencanaan ke depan nih untuk di sisa tahun 2020 untuk Bursa Efek Indonesia, apa-apa saja yang sedang disiapkan, begitu Pak Hasan, singkat saja? Ya, saya kira kami terus akan mengembangkan produk dan layanan baru ya. Jadi di area derivatif kami juga dalam waktu dekat mudah-mudahan akan meluncurkan kembali IDX 30 Futures, kemudian Single Stock Futures, dan juga Government Basket Bond Futures. Nah, hal lain yang juga sedang kami siapkan adalah Structure Warrant, di mana berbeda dengan warrant yang sekarang dikeluarkan oleh para emiten, di Structure Warrant kami akan memungkinkan nanti penerbitan warrant yang diterbitkan oleh para pelaku di industri jasa keuangan sebagai sponsornya. Nah, ini semua yang sedang kita kembangkan, Mbak Maria, untuk menambah variasi dan alternatif produk yang dapat dipilih oleh para investor kita di satu sisi dan juga para korporasi dalam mencari sumber pendanaan baru. Baik, kita akan tunggu seperti apa begitu ya terobosan-terobosan baru yang disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, sudah berdiskusi bersama dengan kami. Selamat sore Pak Hasan, terus jaga kesehatan. Selamat sore dan